Peggy adalah seanak dari ibu atau perkawinan Pak Cecep dengan istrinya itu di bawah tangan atau siri. Nah, dalam akta kelahirannya itu disebut bapaknya adalah Cecep. Padahal apabila kelahiran anak itu diperoleh dari perkawinan siri, maka akta kelahiran bunyinya orang tuanya adalah si ibu, bukan suami, ya, bukan nama bapaknya. Tetapi yang tercantum di dalam akta kelahiran Peggy itu adalah nama Pak Cecep, ya. Ada kejanggalan di sini. Yang kedua, kejanggalan tulisannya terketik, ya, blur atau samar, ya, sepertinya bekas kena air, tetapi tidak ada menunjukkan bahwa air terpecik di situ. Kan mesti ada tepi-tepi air yang membatasinya, tetapi tidak ada, ya, jadi memang diketik seperti itu. Yang ketiga, tentang akta kelahiran itu, yaitu ada kesalahan Peggy berjenis kelamin perempuan, ya. Nah, di sini Pak Cecep sama sekali tidak ada empati terhadap akta kelahiran. Akta kelahiran itu adalah merupakan data di mana ini nanti akan selamanya dipakai. Seperti itu di tahun 90-an semestinya seorang orang tua sangat-sangat paham tentang kegunaan dari akta kelahiran, ya, karena sangat digunakan kemana-mana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di Sam TV 77. Itulah tadi cuplikan videonya teman-teman, bahwasanya bukti otentik semuanya sudah ada. Tinggal bapak-bapak polisi yang terhormat bagaimana menyikapinya semua bukti ini. Buat bapak-bapak aparat penegak hukum, bekerjalah profesional. Kami ini orang kecil, kami ini orang yang nggak bisa apa-apa. Mengenai hukum bapaklah yang berkuasa, mengenai hukum bapaklah yang bisa. Jadi sesungguhnya percaya nggak percaya Pak Enro, ketika ada berita kecelakaan lalu lintas seperti itu kan seperti Suroto dan lain sebagainya, itu kan memberikan laporan ke pihak rumah sakit bahwa ini dibawa kasus ke rumah sakit, saudara, ya kan? Ya, betul. kasus kecelakaan seperti itu. Dicatatlah itu laporan kasus kecelakaan Pak Endro, kematiannya karena kasus kecelakaan di rumah sakit itu. Nah, setelah tahu polisi, ternyata si Rusdiana ngerti kalau itu ada anaknya dan anak atasannya. Langsung Rusdiana menemui si AF itu dan langsung bekerja sama dengan polisi bagian Satlantas untuk minta CCTV yang ada di situ. Bagian Satlantas gitu. Jadi si Rusdiana minta tolong kepada bagian Satlantas mengambil si CCTV dia. CCTV, ya betul. Ya, sebenarnya Rusdiana sudah melihat, nonton langsung CCTV tersebut, siapa saja yang di flyover itu yang gebukin si Rizky dan Vina itu, semuanya terlihat dengan jelas di CCTV. Oleh karena itu si Rusdiana langsung menangkap. Jadi 8 orang itu sesuai yang ada di CCTV. Seperti itu Pak Endro. Kemudian ya, 8 orang yang sekarang ini yang di penjara, apa mungkin orang-orang yang geng motor yang ditangkap gitu loh, ya kan? Karena orang-orang ini kan katanya bukan geng motor. Ya, ini saudara, supaya diluruskan, silakan. Jadi gini Pak Endro, saya luruskan ya. 11 orang tersebut terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi 3 DPO.
3 DPO tersebut itu gini Pak Endro. 11 orang kan. Ya, 11 orang tersebut yang masuk itu kan 8. Ya kan? Yang 8 tersebut itu adalah yang 5 itu yang tidur di Pak RT. Yang tidur di Pak RT itu sebenarnya itu dia hanya anak pengangguran yang suka genjreng-genjreng kongko-kongko di kampungnya gitu loh Pak Endro. Betul. Tidak semuanya memiliki motor. Tapi karena di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Betul. Jadi si Peron ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Seperti itu. Jadi si Peron itu punya karakter itu kejam. Dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut, dia bisa menjotosi, membabi buta. Ya ini adik-adik. Itu Peron ini telinganya bolong ya? Yang telinganya bolong ini Mbak Sus ya? Ya kan, jadi saya tahu. Perong ya bolong. Anaknya pejabat itu juga bolong Pak Endro. Iya, yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga saudara. Ada 2 orang bolong. Betul. Si Dani. Ya. Gitu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Kalau itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya. Itu jadi mereka itu bolong semua itu 2 yang masih ketahuan kan yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya. Iya, Perong sama Dani. Anaknya Cecep. Ya, anaknya Cecep itu kan udah dijahit tuh, jadi kelihatan bekasnya. Betul. Nah, dari situ Pak Endro, akhirnya si Rusdiana ini sebenarnya melihat dan lain sebagainya setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia kanit narkoba kan nggak akan menyelesaikan ini. Kriminal, kriminal. Ya, kan setelah yang penting Pak Rusdiana setelah menangkap 8 orang itu, langsung si Pak Rusdiana ini mohon maaf ini disclaimer ya, menghajar 8 orang itu sepuas-puasnya, melampiaskan emosinya sedemikian rupa, makanya babak belur semua, nggak ada yang beres mukanya kan 8-8-nya. Betul. Nah itu pokoknya emosinya udah dilampiaskan sedemikian rupa. Setelah itu baru diambil alih oleh bosnya bagian reskrim. Iya betul. Sejak saat itu langsung berubahlah skenario dari 3 DPO itu. Yang penting 8 itu sudah dipenjara, yang 3 forget. Nah, itu tadi pembicaraan via telepon, bocoran dari sumber-sumber yang belum kita ketahui. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan info bocoran apa yang sebenarnya terjadi di dalam kasus Vina ini. Apakah Ibtu Rudiana